peredaran uang di daerah-daerah. Kita akan balikan yang uang tersedot ke pusat, ke Jakarta, kita balik uang sekarang akan turun ke desa-desa, ke daerah-daerah. Saudara-saudara sekalian, pendidikan dan kesehatan kita tempatkan sebagai prioritas juga. Tadi itu strategi yang akan kita tegakkan dan kita mampu tegakkan. Tetapi kalau saudara perhatikan, alokasi yang terbesar dalam APBN kita adalah pendidikan. Kalau tidak salah, ini adalah alokasi terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, banyak negara alokasi pertamanya, alokasi terbesar dalam APBN adalah pertahanan. Demikian Amerika Serikat, demikian India. Alokasi terbesar adalah pertahanan. Indonesia, alokasi terbesar adalah pendidikan. Demikian kita menempatkan pendidikan sebagai prioritas dan kita yakin melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan, inilah jalan keluar sesungguhnya dari kemiskinan. Perlindungan sosial, bantuan sosial, subsidi, menurut pandangan saya adalah langkah-langkah antara. Langkah-langkah menuju kebangkitan ekonomi kita melalui hilirisasi. Tapi di ujungnya pendidikan dan kesehatan yang akan membawa rakyat kita keluar dari kemiskinan. Makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah. Kita akan balikan yang uang tersedot ke pusat, ke Jakarta, kita balik uang sekarang akan turun ke desa-desa, ke daerah-daerah. Saudara-saudara sekalian, ternyata fokus kita kepada memerangi kemiskinan dan kelaparan itu menjadi agenda dunia. Jadi waktu saya hadir di G20, itu tema dunia, memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, subsidi dan perlindungan sosial akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pemerintah sekarang sedang merumuskan langkah-langkah supaya semua subsidi nanti bisa dirasakan, yang dinikmati adalah golongan rakyat kita yang paling lemah. Saudara-saudara sekalian, pendidikan dan kesehatan kita tempatkan sebagai prioritas juga. Tadi itu strategi yang akan kita tegakkan dan kita mampu tegakkan. Tetapi kalau saudara perhatikan, alokasi yang terbesar dalam APBN kita adalah pendidikan. Kalau tidak salah, ini adalah alokasi terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, banyak negara
alokasi pertamanya, alokasi terbesar dalam APBN adalah pertahanan. Demikian Amerika Serikat, demikian India. Alokasi terbesar adalah pertahanan. Indonesia, alokasi terbesar adalah pendidikan. Demikian kita menempatkan pendidikan sebagai prioritas dan kita yakin melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan inilah jalan keluar sesungguhnya dari kemiskinan. Perlindungan sosial, bantuan sosial, subsidi menurut pandangan saya adalah langkah-langkah antara. Langkah-langkah menuju kebangkitan ekonomi kita melalui hilirisasi. Tapi di ujungnya pendidikan dan kesehatan yang akan membawa rakyat kita keluar dari kemiskinan. Makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah. Kita akan balikan yang uang tersedot ke pusat, ke Jakarta, kita balik uang sekarang akan turun ke desa-desa, ke daerah-daerah. Saudara-saudara sekalian, ternyata fokus kita kepada memerangi kemiskinan dan kelaparan itu menjadi agenda dunia. Jadi waktu saya hadir di G20 itu tema dunia, memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu subsidi dan perlindungan sosial akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Sedang pemerintah sekarang sedang merumuskan langkah-langkah supaya semua subsidi nanti bisa dirasakan, yang dinikmati adalah golongan rakyat kita yang paling lemah. Saudara-saudara, golongan rakyat kita yang paling lemah. Saudara-saudara,